Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Real Madrid harusnya dapat dan bukan dihukum penalti. Wasit bikin keputusan yang salah. Kinerja wasit Juan Martinez Munuera mendapatkan protes dari kubu Real Madrid sebab dia dinilai membuat keputusan keliru ketika memberi hukuman penalti kepada Los Blancos. Munuera menjadi petugas di laga Real Madrid versus Sevilla. Duel laga pekan ke-35 La Liga itu digelar di Stadion Alfredo Di Stefano. Laga berjalan seru. Sevilla dua kali unggul melalui gol Fernando dan Ivan Rakitic. Namun Real Madrid mampu membalas lewat gol Marco Asensio dan Eden Hazard. Laga berakhir dengan skor imbang 2-2. Laga Real Madrid versus Sevilla sejak menit awal berjalan sangat seru. Situasi kemudian memanas pada menit ke-74. Sevilla mengklaim penalti ketika Eder Militão dianggap melakukan handball usai situasi sepak sudut. Namun laga berlanjut karena wasit Munuera tidak mengambil keputusan apapun. Madrid lalu melakukan serangan balik cepat. Karim Benzema kemudian dijatuhkan Yasin Bono dan giliran Real Madrid mengklaim penalti. Dari tayangan ulang, bola memang mengenai tangan Militão, tapi laga tetap berlanjut. Lalu ada sentuhan Bono pada Benzema dan pelanggaran dalam kotak penalti. Wasit Munuera kemudian melihat VAR untuk mengambil keputusan. Munuera memutuskan handball dilakukan Militão dan Sevilla mendapatkan penalti. Sedangkan pelanggaran pada Benzema tidak dianggap terjadi. Sevilla kemudian memanfaatkan penalti yang didapatkan dengan sangat baik. Ivan Rakitic maju sebagai eksekutor penalti dan mencetak gol. Sevilla pun unggul dengan skor 2-1 atas Madrid usai momen tersebut. Lantas, apakah keputusan Munuera memberi penalti kepada Sevilla sudah tepat? Bola pertama-tama mengenai bahu Militão, kemudian dengannya, kata pakar wasit La Liga Joan Andujar Oliver. Ini benar-benar tidak disengaja. Bagi saya memberikan penalti saja tidak cukup, kata Oliver. Andujar Oliver menilai wasit Munuera seharusnya tidak memberikan penalti kepada Sevilla. Oliver menilai penalti lebih layak diberikan pada Real Madrid atas pelanggaran yang diberikan pada Benzema oleh Bono. Permainan seharusnya dilanjutkan dan diakhiri dengan penalti yang jelas dari Bono terhadap Benzema, tegas Oliver. Gelandang Sevilla Ivan Rakitic menilai keputusan Munuera sudah tepat. Mantan pemain Barcelona itu meyakini Militão melakukan handball dan Sevilla memang layak mendapatkan penalti atas momen tersebut. Dari posisi saya berada, itu jelas penalti karena handball. Kita semua bisa mengatakan bagaimana kita menafsirkan hukum tentang handball. Jika bola mengenai lengan dan berubah arah, itu handball dan penalti, tegas Rakitic. Direktur Real Madrid Emilio Butragueño menilai keputusan wasit tidak tepat. Butragueño merasa Eder Militão tidak melihat ke arah bola. Jadi tidak ada kesengajaan dari bek asal Brazil itu melakukan handball. Itu membuat kami merasa sedikit tidak nyaman. Tapi wasit pergi ke VAR dan dia membuat keputusan itu. Militão tidak melihat bola, itu jelas. Ini keputusan yang sangat penting, yang memiliki pengaruh yang bisa menentukan gelar La Liga, tegas Butragueño. Murka Zinedine Zidane meledak pada wasit. Saya sangat marah, jangan tanya lagi. Zidane yang biasanya tenang dan mengontrol emosinya meledak usai laga Real Madrid versus Sevilla. Zidane tidak bisa lagi membendung murka lantaran kecewa pada kinerja wasit Juan Martinez Munuera. Zidane melakukan protes pada wasit Munuera begitu laga usai. Zidane mempertanyakan keputusan Munuera yang memberikan penalti pada Sevilla atas handball yang dilakukan Eder Militão pada menit ke-74. Zidane melihat Militão tidak melakukan handball. Sebaliknya setelah insiden itu, ada momen di mana Karim Benzema dijatuhkan kiper Yasin Bono dan Madrid pun mengklaim penalti atas kejadian itu. Saya sangat marah. Saya berbicara dengan wasit untuk mencari penjelasan dari mereka. Ini benar-benar rumit karena kami pantas mendapatkan lebih. Tetapi memang demikian adanya, ujar Zidane. Zidane biasanya adalah sosok yang tenang. Pelatih asal Prancis itu cukup jarang memberikan komentar pada kinerja wasit dan fokus pada hal-hal teknis. Namun kali ini Zidane mengaku sangat kecewa. Saya tidak mengerti apa-apa dari wasit. Jika ada handball dari Militão, itu juga handball untuk Sevilla. Saya tidak yakin apa yang dia katakan kepada saya. Saya tidak pernah berbicara tentang wasit, tetapi hari ini saya marah. Jangan tanya lagi saya tentang ini. Saya sudah mengatakan apa yang saya pikirkan, kata Zidane. Terkait protesnya pada wasit usai laga, Zidane mengaku hanya bertanya soal aturan handball pada Munuera. Sebab Zidane sangat yakin bahwa Real Madrid layak mendapatkan hukuman penalti. Mereka harusnya menjelaskan aturan bola tangan kepada saya, dan hanya itu. Kami akan berjuang sampai akhir, sampai mati. Saya percaya sepak bola.
Apa yang saya katakan adalah bahwa saya melihat dua bola mengenai tangan dan mereka hanya memanggil bola tangan kami. Tegas Zidane. Real Madrid belum kibarkan bendera putih dalam perburuan trofi Liga Spanyol. Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 kontra Sevilla pada lanjutan pekan ke-35 La Liga Spanyol. Hasil itu pun membuat Real Madrid gagal menyalip Atletico Madrid di puncak klasemen. Menjamu Sevilla di Stadion Alfredo Di Stefano, Los Blancos tampil menekan sejak bola digulirkan. Real Madrid mencatatkan 59% penguasaan bola, berbanding 41% milik Sevilla. Madrid juga memperoleh 7 peluang bagus dari 17 kesempatan. Di sisi lain, Sevilla melepaskan 7 tembakan yang 3 diantaranya mengarah ke gawang. Meski bermain dominan, Real Madrid tidak mampu mengalahkan tim tamu. Madrid harus puas memetik hasil imbang 2-2 melawan Sevilla. Dengan pertandingan musim ini yang menyisakan 3 laga lagi, kan Real Madrid untuk menyalip Atletico masih terbuka. Oleh karena itu, Madrid belum menyerah dalam perburuan titel juara La Liga musim ini. Sensasi yang ada saat ini baik. Saya melihat semua pemain tampil penuh semangat. Mereka ingin merebut kemenangan dalam partai ini. Dengan pertandingan hari ini saya senang. Kami akan terus berjuang untuk meraih trofi juara. Masih ada 3 laga di depan. Kalau kami harus bermain besok, para pemain akan siap. Kami akan bermain pada Kamis dan Minggu. Dan kami akan memusatkan perhatian pada laga-laga itu, kata Zidane. Alasan keluarga, Gareth Bale berencana balik ke Real Madrid. Gareth Bale dikabarkan berencana untuk kembali ke Real Madrid setelah masa peminjamannya di Tottenham Hotspur selesai pada akhir pekan ini. Keluarga jadi alasan utama winger asal Wales itu. Penampilan Gareth Bale belakangan ini kembali moncer sejak Jose Mourinho dipecat Tottenham Hotspur pada bulan lalu. Jarang mendapatkan tempat saat Mourinho masih menjabat, kini di bawah Ryan Mason ex Southampton itu tampil mempesona. Dalam 3 pertandingan Liga Inggris di bawah Mason, Gareth Bale telah mencatatkan 4 gol, termasuk hat-trick pada pekan lalu. Mengingat dia hanya berhasil mencetak 5 gol Liga Inggris sepanjang musim di bawah asuhan Mourinho sebelumnya, bisa dikatakan bahwa Mason telah membantu pemain mendapatkan kembali kekuatannya. Dan banyak penggemar Lily White sangat ingin melihatnya bertahan di London Utara. Tottenham dilaporkan memiliki opsi pinjaman untuk musim kedua. Tapi menurut media Spanyol AS, laporan tersebut tidak benar. Disebutkan bahwa jika Tottenham Hotspur ingin mempertahankannya, petinggi klub harus menegosiasikan ulang kesepakatan dengan Real Madrid. Ini dari sisi finansial, bakal memberatkan Spurs. Menurut laporan yang sama, Bale pada saat ini berencana untuk kembali ke Madrid dan berjuang mendapatkan tempat utama musim depan. Keluarganya masih tinggal di ibu kota Spanyol itu, dan ia memilih untuk menetap untuk waktu yang lebih lama. Tottenham masih membayar setengah dari gajinya yang mencapai 600.000 pounds per minggunya. Jika mereka gagal lolos ke Liga Champions dengan dana yang terbatas, akan sangat sulit buat tim London Utara itu mempertahankan Gareth Bale. Ya, dia mempesona di bawah Mason, tetapi pemain berusia 29 tahun itu diprediksi tidak akan bertahan musim depan. Merasa dizolimi, Juventus, Barcelona dan Real Madrid kritik UEFA dan FIFA. Barcelona, Juventus dan Real Madrid baru-baru ini memberikan kritikan pedas pada UEFA dan FIFA. Ketiga klub ini merasa dizolimi akibat European Super League. Bulan lalu sempat ada wacana pembentukan kompetisi bertajuk European Super League. Ada 12 klub termasuk Juventus, Barcelona dan Real Madrid yang memprakarsai turnamen tersebut. Namun ESL mengalami penolakan yang luar biasa besar dari berbagai pihak. Alhasil ke-9 klub menyatakan mundur dari keterlibatan mereka dalam turnamen tersebut. Ke-9 klub itu bahkan diberitakan sudah rujuk dengan UEFA. Sementara Juventus, Real Madrid dan Barcelona dikabarkan terancam mendapatkan hukuman yang sangat berat jika mereka masih ngotot menggelar ESL. Melalui laman resmi Barcelona, ketiga klub ini mengkritik UEFA dan FIFA karena terus menekan mereka terkait ESL dan menghalang-halangi mereka mewujudkan turnamen tersebut. Klub-klub pendiri ESL telah menderita dan akan terus menderita setelah kami mendapatkan tekanan dan ancaman dari pihak ketiga agar kami meninggalkan proyek ini. Mereka juga mengabaikan hak dan kewajiban untuk memberikan solusi bagi ekosistem sepak bola melalui penawaran yang konkret dan diskusi yang konstruktif. Situasi ini tidak bisa ditolerir, karena jika mengacu pada hukum dan hasil keputusan pengadilan, bahwa UEFA dan FIFA tidak berhak menghalang-halangi pembentukan inisiatif ini selama proses peradilan masih berjalan. Ketiga klub ini menegaskan bahwa mereka membuka diri untuk berdiskusi dengan FIFA dan UEFA terakhir ESL, dan mereka berharap dua institusi sepak bola itu tidak terus menekan mereka. Kami ingin FIFA, UEFA, dan para stakeholder sepak bola untuk berdiskusi terkait Super League, seperti yang selalu kami suarakan sejak mendirikan kompetisi ini. Kami berharap diskusi ini dibarengi dengan rasa hormat dan juga tanpa tekan-tekanan yang tidak bisa ditolerir, agar kita semua bisa menemukan solusi untuk kesinambungan seluruh dunia sepak bola. Tutup pernyataan resmi tersebut. Ke-9 klub yang mundur dari ESL kabarnya akan mendapatkan masalah baru. Ketiga klub tersebut dilaporkan akan menggugat ke-9 tim itu di pengadilan karena mereka mundur dari proyek ini.